ini akan diumumkan satu paket kebijakan kelima, dan di dalamnya antara lain akan ada satu penyediaan fasilitas bagi revaluasi aset, dan juga ada penyediaan fasilitas bagi penghindaran pajak berganda atas Real Estate Investment Trust, satu fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah. Kami dari Bank Indonesia ingin menyampaikan kami mengapresiasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan 1, 2, 3, 4 dan menyambut baik paket kebijakan kelima ini. Karena secara umum kita mengetahui apabila ada fasilitas revaluasi aset dan juga diberikan kemudahan pajak, itu akan membuat kesempatan bagi korporasi termasuk badan usaha milik negara untuk melakukan revaluasi aset. Dan dengan revaluasi aset itu dimungkinkan untuk terjadi nilai aset yang lebih besar, yang juga mencerminkan kondisi sebenarnya, dan juga terjadi peningkatan modal. Dan peningkatan modal itu sangat dibutuhkan bagi korporasi termasuk BUMN, karena akan membuat rasio-rasio kesehatan daripada korporasi itu semakin baik. Dan hal ini juga akan mencerminkan bagaimana kesiapan dari korporasi di Indonesia untuk menghadapi tantangan ke depan. Adapun terkait dengan REIT, Real Estate Investment Trust, di mana akan diputuskan oleh pemerintah akan dilakukan penghindaran pajak berganda, kami juga menyambut baik karena dengan adanya penyikapan terhadap tidak terjadinya pajak berganda akan memungkinkan Real Estate Investment Trust yang selama ini telah dijalankan di luar negeri menggunakan real estate yang sebetulnya ada di Indonesia, sekarang ada konkret kemungkinan untuk memindahkan, bahwa tidak perlu lagi dilakukan di luar negeri tetapi dilakukan di Indonesia, dan tentu ini akan membuat pasar modal, pasar keuangan Indonesia semakin baik, dan ini kami sambut baik. Terakhir kami ingin juga menyampaikan dari Bank Indonesia apresiasi untuk kebijakan-kebijakan yang diambil karena ini konsisten dengan upaya menyehatkan struktur ekonomi, juga konsisten dengan upaya reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini semua tentu akan membuat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami juga menyambut baik bahwa langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah sekarang sudah menghasilkan fundamental ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Dan ini terlihat dari pencapaian inflasi, di mana inflasi di tahun 2015 ini kami dari Bank Indonesia meyakini akan berada di bawah 4%. Kalau kita bayangkan di tahun 2014, 2013, inflasi ada di atas 8, bahkan di 8,3, 8,4%. Dan kalau sekarang inflasi bisa dicapai di akhir tahun 2015 nanti di bawah 4%, ini menunjukkan satu fundamental ekonomi yang kuat. Namun yang juga kita lihat perbaikan adalah di transaksi berjalan. Transaksi berjalan Indonesia yang pernah mencapai minus 27 miliar dolar, kita pada tahun 2015 ini perkirakan bahwa transaksi berjalan Indonesia akan terjadi perbaikan dari yang tadinya minus 27 miliar dolar menjadi minus kurang lebih 18 miliar dolar. Ini menunjukkan kondisi perbaikan, dan kita juga melihat bahwa secara pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 memang ada di kisaran 4,7%, tetapi di semester kedua akan ada kesempatan untuk kita mempunyai kondisi lebih baik. Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akan ada di kisaran 4,7 sampai 5,1. Adapun untuk kuartal ketiga tahun 2015 itu akan ada di kisaran 4,85%. Kalau Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 4,85%, ini adalah turning point. Karena di saat dunia sedang memperhatikan negara-negara berkembang yang umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terus melambat, Indonesia bisa membuktikan
bahwa setelah semester 1 di kisaran 4,7%, di kuartal ketiga bisa berbalik menjadi 4,85%. Langkah-langkah ini apabila didukung oleh upaya terus-menerus untuk melakukan reformasi struktural, tentu akan membawa kinerja yang lebih baik. Kinerja yang lebih baik dari Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih tidak pasti, memang akan menjadi satu kekuatan dari Indonesia di mata dunia. Mungkin hal ini yang kami ingin sampaikan. Terima kasih Pak Sekretaris Kabinet. Darmin dulu, silakan. Nanti OJK. Ya saudara, kita jeda sejenak. Usai jeda kita akan kembali lagi dengan pengumuman untuk paket ekonomi jilid 5. Tapi sebelumnya kita akan melanjutkan dulu pengumuman paket ekonomi jilid 5 ini. Sebenarnya sudah betul-betul kalau yang pertama nanti mengenai revaluasi aset, saya kira akhir minggu ini, awal minggu depan akan keluar dia peraturannya. Ya, jadi tidak menunggu lama-lama. Untuk revaluasi aset, ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu itu. Cuma kenapa kok tidak melakukannya? Ya, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak. Ya, dan dengan demikian apabila mereka melakukan revaluasi aset, ya bisa keseluruhan, bisa sebagian, bahkan bisa bagi perusahaan yang tadinya yang pembukuannya dalam US dollar, tadinya nggak boleh itu. Di dalam aturan perpajakan kita, perusahaan yang ada perusahaan yang boleh pembukuannya dalam US dollar, itu adalah perusahaan yang memang sebagian besar penerimaannya, misalnya bisnisnya dalam US dollar, dan dia minta izin ke Ditjen Pajak. Tapi biasanya tidak boleh, bukan biasanya, dahulu dia tidak boleh melakukan revaluasi. Sekarang kenapa? Atau apa alasannya boleh? Karena sebetulnya penurunan nilai asetnya sudah banyak yang terpengaruh oleh inflasi, bukan hanya oleh kurs, tapi ada juga yang oleh kurs. Dan seterusnya. Nah, apabila mereka melakukan revaluasi, maka itu akan meningkatkan kapasitas mereka, ya, akan membuat mereka akan membuat kapasitas dan performa finansialnya jadi meningkat dalam jumlah yang signifikan, ya. Untuk bahkan dia pada tahun-tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar dari kalau tidak ada revaluasi aset. Seperti apa ceritanya? Nanti mungkin Menteri Keuangan akan menceritakan. Kalau dilakukan revaluasi aset, jumlah asetnya meningkat. Katakan meningkatnya katakan 100% atau 200%, bisa juga lebih. Itu berarti depresiasi dia ke depan makin besar. Jangan lupa, Anda yang pernah belajar akuntansi, depresiasi itu biaya yang tidak dikeluarkan rupiahnya. Kalau biayanya pengurang yang tidak dikeluarkan rupiahnya membesar, itu kemudian di dalam prosesnya ujungnya adalah dia sebenarnya profit dia naik gitu, uang rupiah dia yang tidak hilang naik gitu, profit dia menjadi meningkat dan seterusnya. Nah, pelaksanaan dari revaluasi ini sudah bisa dimulai
sejak nanti keluar PMK-nya minggu depan ini, apabila dilakukan sejak keluar sampai 31 Desember, itu fasilitas pajaknya lebih besar dibandingkan dengan kalau dilakukan pada semester berikutnya misalnya. Nanti Menteri Keuangan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai itu ya. Jadi itu adalah mengenai revaluasi aset. Yang kedua, saudara sebetulnya sering dengar namanya di Singapura namanya REIT, Real Estate Investment Trust. Dan saudara-saudara juga pasti pernah dengar bahwa ada sejumlah perusahaan real estate di Indonesia yang memanfaatkan produk ini di Singapura, di negara lain. Ya, sebetulnya bukan hanya real estate, semua infrastruktur bisa. Ya, walaupun namanya dikaitkan dengan real estate. Bahasa di OJK-nya DIRE, D-I-R-E, dana investasi real estate. Itu bahasa di sananya. Nah, ini juga ditunggu-tunggu dan diminta diharapkan oleh dunia usaha. Kenapa tidak dibuat dari dulu? Ya, dari dulu belum ada kesepahaman untuk membuat pengenaan pajaknya jangan berganda, jangan double gitu. Nah, apa ceritanya double? Kira-kira begini, untuk menjalankan produk ini antara pemilik real estate dengan investor itu harus dibuat yang namanya perusahaan istilah Indonesianya apa ya, special purpose itu, perusahaan yang sebetulnya dibuat bukan untuk melakukan kegiatan lain, hanya untuk menampung kegiatan ini saja. Nah, sekarang kalau dulu dia karena ada 2 langkah jadi double pajaknya, maka sekarang dilihat seperti di negara lain, kemudian dibuat oke, ini dianggap 1 langkah sehingga pajak bergandanya hilang. Ini adalah suatu upaya sekaligus untuk memperdalam pasar modal kapitalisasi dari pasar modal Indonesia. Karena dengan nanti masuknya ini jumlahnya seperti saya jelaskan, ini bisa jalan tol, bisa kompleks pelabuhan, bisa yang lain-lain. Saya kira demikian akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail oleh Pak Bambang, Pak Menteri Keuangan dan oleh Ketua OJK. Terima kasih Pak Pram. Pak Menteri. Rekan-rekan media, pertama saya ingin menjelaskan lebih detail mengenai fasilitas perpajakan untuk PPH untuk dalam keperluan revaluasi. Seperti disampaikan oleh Bapak Menko, kita akan memberikan fasilitas berupa pemotongan tarif PPH revaluasi untuk perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun swasta, maupun ini juga bisa berlaku untuk individu, ya, terutama individu yang melakukan pembukuan. Jadi individu yang punya usaha melakukan pembukuan juga bisa melakukan revaluasi. Apabila pengajuan revaluasi disampaikan sampai dengan akhir tahun ini, 31 Desember 2015, maka besaran tarif khusus untuk PPH final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Ya, kalau proposal revaluasi ini diajukan sampai dengan 31 Desember 2015. Apabila diajukan pada periode 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016, maka besaran tarifnya adalah 4%. Ya, jadi lebih lambat, maka tarifnya lebih mahal, tapi tetap jauh di bawah tarif normal 10%. Apabila pengajuannya
1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, semester kedua tahun depan, maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%. Masih di bawah 10%, tetapi lebih tinggi daripada 2 periode sebelumnya. Mungkin satu hal yang untuk memudahkan atau membayangkan mengenai revaluasi adalah sebagian besar aset yang kemungkinan akan direvaluasi adalah tanah. Bisa bayangkan rekan-rekan media, kalau ada yang ingat ada gudang Bulog di Jalan Gatot Subroto, ya, yang sudah ada kalau tidak salah sejak tahun 70-an. Kalau itu dihitung dengan harga perolehan pada waktu itu, ya tergantung harga tanah pada waktu itu. Tapi saya yakin pada periode hari ini, gudang Bulog di Jalan Gatot Subroto itu harganya sudah mungkin beratus kali lipat dibandingkan secara rupiah ya, dibandingkan dengan harga pada waktu pembelian tahun 70. Jadi otomatis kalau ini Bulog yang melakukan revaluasi dan Bulog itu gudangnya tersebar di mana-mana, kantor pos juga di mana-mana, maka otomatis nilai asetnya akan melonjak. Ya, nanti Pak Menko Maritim punya pengalaman yang bagus di masa lalu. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai dihilangkannya pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk, kalau bahasa Indonesianya adalah kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau REIT tadi. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, ketika melakukan transaksi ini ada perusahaan yang dibuat dengan tujuan khusus, yang tidak benar-benar melakukan transaksi, hanya untuk menampung aset-aset yang dijadikan bahan untuk melakukan investasi tersebut. Maka di masa lalu, baik perusahaan yang dibuat dengan maksud khusus maupun transaksi realnya, dua-duanya kena pajak. Tetapi dengan PMK yang akan segera kami keluarkan minggu depan, maka pajak berganda ini khususnya di perusahaan dengan maksud khusus tadi itu dihilangkan. Jadi cukup single tax. Jadi kalau saya sampaikan untuk kepentingan PPh, maka KIK Dire ini, ya KIK Dire ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perusahaan yang tadi dibentuknya. Dengan demikian tidak ada pengenaan PPh atas dividen dari Special Purpose Company kepada KIK Dire, sehingga tidak ada double tax. Kemudian apabila ada penjualan underlying aset berupa tanah dan bangunan kepada KIK Dire atau skema sejenisnya melalui Special Purpose Company, tidak dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang PPh. Dan diberikan pengembalian pendahuluan apabila ada kelebihan PPN kepada Special Purpose Company. Jadi diharapkan dengan adanya fasilitas ini, instrumen KIK Dire atau REIT ini bisa muncul di pasar modal Indonesia dan bisa menarik REIT yang selama ini dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri ke Indonesia. Demikian mungkin sedikit tambahan mengenai dua. Saudara, sudah ada 5 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lalu apakah paket